Dian, Ayu, dan Selfie. Cantik-cantik banget ibu-ibu zaman sekarang, penampilannya semua gini ya. Oh gitu masih ya, kayak ABG ya. Coba boleh dikasih tahu dulu sama pemirsa, sama penonton yang ada di sini, kalau Zizi anaknya berapa, umur berapa? Anakku 1, umurnya sekarang udah 2 tahun 8 bulan. Cowok ya? Cowok. Kalau Kak Selfie? Aku 6 tahun, cowok juga. 1 juga? 1. Kalau Ayu? Kalau aku cewek, 1 juga, baru aja ulang tahun minggu lalu, 2 tahun. 2 tahun. Berarti bisa dibilang anaknya masih pada kecil-kecil ya. Ini kalau mau tanya nih, kan kalian kan masih sibuk kerja, masih warawiri di TV, nyanyi, mungkin kalau Kak Selfie segala macam. Kalian kerja emang karena pengen kerja atau karena kebutuhan ekonomi yang mengharuskan kalian bekerja? Dua-duanya sih, awalnya memang karena masih kepengen eksis, masih suka gitu, dan kayaknya lucu juga kalau punya penghasilan sendiri. Dan alhamdulillahnya babyku bisa dititipin sama mama, jadi aman ditinggal. Oh, jadi yang rawat itu mama. Emang anak zaman sekarang rata-rata anak nenek ya. Kalau Kak Selfie? Hobi bisa menghasilkan uang, kenapa enggak? Terus kalau di stop kan sayang. Dan memang ya kebutuhan kita namanya bekerja untuk menghidupi anak kita sendiri, apalagi aku sendiri kan sekarang gitu. Jadi dan memang udah dari kecil sih kayaknya jadi udah nyantai aja. Kalaupun sekarang ada babysitter, dibantu juga sama mama sama mbak, jadi aman. Berarti kalau Kak Selfie emang pakai jasa babysitter ya? Ada. Kalau Ayu? Kalau aku sih nggak pakai babysitter. Ada teteh yang kerja di rumah itu, tapi teteh itu udah ikut keluarga si suamiku, si Omes itu udah lama gitu. Jadi maksudnya udah percaya juga gitu kan kalau ditinggal. Kenapa aku masih kerja ya? Karena nggak bisa diem juga di rumah. Maksudnya kadang tuh ada titik jenuh, apalagi waktu hamil tua itu ngerasain yang tadinya kan kerja. Aku masih siaran redaksi itu masih sampai usia 7 bulan hamil. Begitu 8 masih kerja? Masih siaran. Begitu 8 bulan udah ngep-ngepan nih nafasnya kan. Udah nggak bisa baca panjang lagi. Udah. Nah, dari 8 bulan, 9 sampai umur embun lahir umur 3 bulan tuh lumayan 5 bulan tuh ngerasa jenuh banget. Ini biasanya kan ada rutinitas, terus tiba-tiba ya sama aku tuh tetap kerja, cuman beda aja gitu. Jadi nanya ke Omes dan ternyata memang dia ya udah silahkan, tapi jangan sampai dilupakan kewajiban gitu. Tapi padahal kalau buat aku, kalau dipikir-pikir tuh menjadi ibu rumah tangga tuh juga pekerjaan ya, yang 24 jam nonstop tanpa digaji alias sukarela. Nah tadi kalau Zizi yang rawat mama, kalau Kak Selfie kan ada babysitter. Kalau Ayu tadi ada si teteh yang kerja di rumah. Emang mbak yang udah kerja lama gitu udah ya. Kalau ninggalin, pasti kan ada momen-momen ninggalin ya. Emang nggak ngerasa khawatir gitu? Kalau buat aku pribadi enggak ya, karena memang nggak pernah aku ninggalin anak tuh benar-benar berdua sama babysitter. Jadi selalu ada mbak, ataupun aku keluar kota yang memang memakan waktu kayak lebih dari 2 hari, itu pasti mamaku datang ke rumah gitu. Jadi aku nggak pernah ninggalin mereka berdua tanpa ada yang ngedampingin yang kerja sama kita udah lama gitu. Jadi nggak berani sih kalau sampai berdua. Jadi ada mama yang ada gitu. Selalu didampingin. Terus kalau kayak pengalaman nih, temen aku tuh ada yang sampai masang CCTV. Jadi dia pasang CCTV di rumahnya, terus jadi dia bisa monitoring lewat handphone gitu, anaknya lagi ngapain ya, terus lagi sama ibunya atau sama pengasuhnya gitu. Apa kalian juga melakukan hal seperti itu, atau ya udah gue sih percaya aja sama nyokap, sama perawatnya gitu, babysitternya gitu, atau gimana? Kalau aku justru mamaku dan mertuaku itu di luar kota semua. Mamaku ada di Surabaya, mertuaku ada di Bandung. Jadi di rumah itu ya pure sama, kalau misalnya aku kerja ya, pure sama si teteh itu. Jadi bertiga. Jadi ada satu namanya Dewi juga, ada satu namanya Teh Sumi. Mereka berdua itu kerjanya udah lama dan itu udah ngikut keluarga suami itu udah lama, masih saudara-saudara juga gitu. Jadi awalnya pasti deg-degan, pasti khawatir, dan sampai sekarang pun khawatir tuh lebih bukan karena diapa-apain nggak ya, itu bukan kayak gitu, tapi khawatirnya itu lebih ke kayak si embun ini
nanti bakal lupa nggak ya sama aku kayak gitu, karena kan si teteh berdua ini tuh udah punya anak juga, jadi dia memperlakukan si Embun tuh udah kayak anaknya sendiri, udah nyaman gitu, dan Embun juga udah nyaman juga sama mereka. Yang aku khawatirkan juga justru kayaknya aku nggak boleh lama-lama di luar rumah nih, takutnya ntar dia lupa sama aku gitu. Tapi nyangkanya tetehnya adalah ibunya. Tapi belum kejadian kan? Jangan sampai, untungnya belum pernah. Kalau Zizi? Kalau aku kemarin sempat tinggalin Khalif ini sebulan ke Eropa. Tapi alhamdulillahnya karena memang aku sama mama, anaknya juga deket banget sama mama, aman. Jadi ditinggal juga nggak terlalu khawatir dan bisa FaceTime juga, bisa video call, udah ada teknologi lah gitu. Dan sekarang ini si Khalif ini lebih sering tidur sama mamaku daripada sama aku. Jadi kalau mau tidur itu Nena, bukan Nena gitu, tapi Nena, ngobok gitu. Jadi sama mamaku akhirnya sampai sekarang kebiasaan. Jadi anak nenek Bener, aku sih belum jadi ibu-ibu ya, cuman Sebentar lagi ya Bu ya. Kita ngobrol sama ibu-ibu ya, padahal belum jadi ibu-ibu. Cuman kalau aku jadi ibu-ibu, aku rasanya kayaknya kalau kayak Zizi tadi cerita ya, kok anak gue kayaknya lebih pengen tidur sama neneknya ya. Padahal gue ibunya loh gitu, kayak ada merasa bersalah kenapa dia jadi lebih dekat sama orang lain daripada sama ibunya sendiri. Kalian kalau kerja ninggalin gitu juga ngerasa bersalah atau merasa kayak cemburu sih kalau aku. Gue nggak gini ya. Lebih tepatnya cemburu kali ya. Cemburu itu kalau kayak Embun ini kan usia 2 tahun itu kan usia dia tiba-tiba bisa ngapain, tiba-tiba bisa ngomong apa gitu kan. Nah cemburunya itu kalau dia kalau yang tahu duluan itu Teh Sumi sama Dewi ini, terus diceritain ke aku, tadi si kakak bisa ngomong ini, kenapa bukan aku yang momen itu ya, jadi kayak gitu. Jadi cemburunya sih di situ. Cemburu cemburunya di situ. Kalau Kak Selvi? Ada sih masa-masa gitu, tapi sekarang kan anakku udah 6 tahun ya, jadi lebih kayaknya lebih adil gitu. Ini ibu saya, ini nenek, ini suster gitu. Tapi masa-masa itu sempat ada di umur dia 3-4 tahun gitu, sempat dimasukin ke hati, sempat yang mau digendong terus nggak mau, dan benar-benar aduh sedih gitu kan, apa salah aku, padahal cuma sehari 2 hari gitu. Tapi sebenarnya itu proses sih, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau dia udah 5 tahun, 6 tahun, walaupun kita tinggalin sebulan istilahnya, dia akan nyari mana ibunya, mana bapaknya, dia tahu ya. Iya. Nggak mungkin mengalami momen yang kayaknya dicuekin sama anaknya. Mama pulang, ih siapa sih gitu. Ngambek sih, sempat ditinggalin syuting lama seharian gitu, nggak ketemu seharian, itu maunya pas pulang dia ngambek, nggak jadi Khalif ini, tapi kalau udah aku, ini mau coklat, oke nih, Kalau Embun itu justru jadi takut tidur. Karena aku biasanya berangkat itu, aku tidurin dulu dianya, biar dia nggak nangis kan, maksudnya gitu. Ayo bukan nih kerjanya pagi banget ya? Iya, itu kan dia masih tidur. Atau kalau aku siaran siang itu biasanya ditidurin dulu sebelum berangkat. Jadi posisinya dia tidur, aku berangkat. Jadi ketika dia bangun kan berarti aku nggak ada di rumah. Jadi jadinya takut tidur. Ayo tidur. Enggak tidur aja. Karena nggak pergi. Takut nanti dia bangun, akunya udah kemana lagi gitu. Sekarang dia lagi gitu. Anakku yang lucu itu dia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh nggak pernah ngompol. Terus dia nggak mau tidur sama aku. Tiba-tiba ini sekarang udah 6 tahun minta tidurnya sama aku terus. Akhirnya tidurlah bareng dan ternyata dia ngompol. Justru baru sekarang aja. Nggak tahu Bunda mau tidur sama Bunda gitu. Kok tumben-tumbenan sekarang tuh sering banget pengen tidur sama aku. Terus tiba-tiba Bu katanya kakak suka ngompol, nggak mungkin lah gitu. Saya nggak percaya. Tiba-tiba tidur, Bunda aku ngompol basah. Dia ngaco ya, perhatian. Iya mungkin karena selama ini mungkin ibunya sibuk kan. Biar mama aku ada kerjanya sedikit. Gitu. Ya kan. Tapi susah nggak sih kalau jadi ibu-ibu bekerja gitu? Ibu bekerja jadi maksud di luar harus bekerja, harus profesional. Apalagi kalian sebagai public figure kan. Jadi harus tetap cantik, harus tetap keren gitu. Terus udah gitu misalnya udah pulang capek sampai rumah, anak rewel pula gitu, stres nggak? Mungkin keuntungan kerjaan kita itu kita yang mengatur kerjaan ya. Waktunya pasti ya. Waktunya kita yang bisa tahu, maksudnya kita mau ambil kerjaan ini atau enggak. Ketika tahu kerjaan ini bakal seharian, enggak deh. Atau kerjaan cuma 3 jam, oke diambil karena bisa. Yang lebih hebat sih, yang lebih salah tuh buat ibu-ibu yang kantoran sih lebih kayak. Iya, yang kantoran. Ibu mereka pulangnya pasti jam maghrib misalnya udah di rumah, tapi kan gitu ya. Iya, tapi kan tetap aja dari pagi sampai sore bener-bener harus 8 jam kerja, 9 jam kerja kayak gitu. Itu lebih luar biasa sih kalau menurut saya. Nggak
stres sih. Walaupun capek, pulang ke rumah ketemu anak, walaupun dirawat tetap ini tuh kayak penghebat hati, penghebat hati gitu. Iya. Hai, yang penting nanti kita otomatis akan main dulu, ngajak bercanda dulu, sampai akhirnya aku bilang tidur. Main-main lagi. Bersih diri. Mungkin melihat anaknya jadi semangat lagi. Tapi emosinya tersalurkan ke bapaknya. Biasanya gitu. Kalau saya gimana dong? Iya. Mungkin Ayu sama Zizi gimana tuh? Ada pelampiasan kali. Lihat anak nggak mungkin dimarahin, tapi ngelihat suami nih kalau ngebetein langsung Biasanya jadinya kalau aku tuh gampang sensi tuh justru setelah punya anak. Dulu waktu zaman pacaran, waktu belum punya anak tuh iya, jadi dia oh ya udahlah gitu kan. Tapi ketika punya anak tuh kayaknya ada yang nyinggung dikit aja, itu kayak udah kamu ngapain sih megang handphone, itu kan anaknya di situ ini gitu. Megang handphone juga baru sedetik doang, paling cuma megang gitu doang, baru ngecek apa gitu kan, itunya aku udah yang anaknya tuh sendirian ini udah heboh. emosi. Kalau aku sensinya ketika suamiku tidur duluan. Padahal dia itu kerjanya sebelum subuh udah harus standby kan. Harusnya jam 9 jam 10 tuh udah harus tidur. Tapi udah karena anak jam 11 masih melek, masih nonton. Hei, anaknya masih nonton, temenin tuh. Kalau pengen nonton kartun, aja nonton dulu. Tapi aku besok siaran pagi, aku tahu. Tapi temenin dulu. Iya. Kalau kalah gitu. Bener. Susah ya kayaknya punya anak. Ya karena apa gimana ya? Jangan jadi kamu. Ya, Bu. Iya, anaknya nggak usah banyak-banyak, Bu, 12 aja. Tadi soal anak-anakan. Nah, kalau misalnya soal me time, ya kan? Pasti masih butuh dong me time-an. Oh iya Pasti dong, ada waktu buat me time. Lebih ke quality time sama keluarga sih ya. Kalau me time udah tidak terlalu difikirkan sekarang. nggak Karena ada. menurut aku me time itu adalah ketika aku bisa punya waktu sama keluarga utuh. Suami, anak, dan keluarga besar itu yang lebih penting sekarang buat aku. Udah nggak ada waktu misalnya aku mau nyalon dulu atau pulang kerja mau belanja window shopping dulu kali ya ke mall sendirian gitu menghilangkan Jarang. penat dari suami dari anak gitu. Kalau aku jarang. Udah nggak ada lagi. Kak Selvi, ayo. Ada, kalau aku harus, karena memang kadang-kadang gini, aku sempat baca buku juga, jadi jangan pernah ngerasa bahwa kita tuh kayak ninggalin anak gitu. Ketika kita memang butuh untuk me time itu tadi gitu, karena ketika kita penat, kita stres, terus kita terpaksa harus ketemu anak, akhirnya marah-marah, emosi dan lain-lain. Jadi kalau aku lagi stres, maksudnya lagi nggak fokus, aku benar-benar me time, yaitu kayak walaupun even nonton sendiri, aku pergi gitu loh. Jadi buat aku penting banget karena kayaknya bagus juga ya, refreshing gitu sih. Selain sama keluarga. Gitu ya. Aku juga gitu, tapi lebih ke sama si suami sih, lebih ke gini, kita juga butuh waktu kita berdua nih kan, hampir jarang untuk berduaan itu bisa ada gitu kan. Jadi kalau sekalinya dia bisa, aku juga bisa. Embun udah tidur nih jam 8, kita nonton yang jam 9 gitu. Sama suami kayak pacaran. Kayak pacaran lagi, atau kita naik motor aja berdua keliling-keliling gitu. Tapi kalau dari lubuk hati terdalam, stres nggak sih jadi ibu bekerja? Ini kayak pertanyaan sih. Belajar, jadi pengen tahu gitu. Jadi walaupun ya berusaha untuk mengalihkan kan, tapi sebenarnya di lubuk hati terdalam menjadi ibu bekerja itu stres nggak? Capek nggak? Enggak. Aku bahagia. Aku juga. Karena pilihan. Masih pilihan itu, alhamdulillah Iya. masih bisa jadi pilihan kita gitu, mau boleh enggak ya udah gitu, alhamdulillahnya masih bisa jadi Iya. pilihan, bukan terdesak karena hal apapun gitu. Jadi kerja lebih kepada hobi ya, bukan Iya. mencari untuk ekonomi yang lebih baik atau gimana. Ya, itu tadi aku bilang, jadi kerjaan yang kita yang ngatur kerjaan, bukan kerjaan yang ngatur kita gitu. Jadi masih sebenarnya sih bukan beban yang berat juga ya gitu. Kalau buat Kak Selvi sebagai single parent gimana? Sejauh ini sih alhamdulillah, karena memang keluarga juga mendukung ya, dalam artian kalau memang Selvi kerja keluar kota yang memang butuh waktu yang agak lama, mama support gitu. Terus alhamdulillah punya mbak juga yang memang setia gitu, yang memang bisa dipercaya juga, jadi menunjang, jadi nggak ada satu kekhawatiran. Kalau masalah waktu dan lain-lain sih itu sebenarnya lebih ke alhamdulillah sekarang anakku udah sekolah gitu kan, jadi dia punya jadwal sendiri nih gitu loh, karena udah 6 tahun. Jadi kita biasanya ngabisin waktu di weekend, dan itu kadang-kadang aku on and off, atau enggak hari minggunya itu selalu kita pergi sama-sama gitu. Hari minggu selalu pergi sama-sama, atau gitu. mungkin ada kalau yang
lengkap nih, kayak Zizi kan masih sama suami Ayu juga ada pembagian waktu kali atau piket ngurus anaknya. Saya syuting jam segini sampai jam segini ya, jadi lo jaga rumah dulu, ntar kalau gue pulang baru lo yang kerja gitu. Enggak sih, paling sekarang ini Khalid lebih sering aku ajak ke lokasi supaya dia bisa adaptasi, supaya dia nggak ansos, supaya nggak takut sama orang gitu. Jadi paling ketemu di lokasi ketika aku lagi syuting, suamiku nemenin sebentar, udah selesai tergantian dia ke kantor, aku yang bawa gitu sih. Jadi ketemunya di lokasi justru. Operan anaknya di lokasi. Oh iya. Kalau aku justru itu yang lagi heboh nih di rumah nih. Ya itu sih, dia doyan tidur, mau dia mau dia lagi nggak kerja, lagi off aja hari ini ya, misalnya si Omes tuh nggak ada kerjaan hari ini, bangun tuh bisa pagi banget jam 7, main, tarik ke toilet dulu, ya lama banget sejam 2 jam tidur, tidur di kasur, lagi pagi. Kalau malam tuh juga gitu, temenin si kakak ya, aku mau makan dulu, aku biasanya makannya jam 8 jam 9 gitu kan, makan lagi gitu kan ke bawah, dia tuh di kamar, berduaan di kamar gitu. Si anaknya tuh di kalau nggak lagi main gadget, lagi main apa susun kayak Lego gitu, bapaknya udah yang main sendiri. Jagain bapaknya jadi sebenarnya kalau ini siapa nggak tahu deh, itu tuh lagi ya hal-hal kayak gitu tuh lagi bikin sensi Emosi membara. Ternyata susah ya, kayaknya jadi ibu aja udah susah, terus kerja pulang ngurus anak. Oh my god, bagaimana nasib aku nanti. Pemirsa, nanti kita balik lagi, siapa tahu Mas Dedi udah datang ya. Mas Dedi ini lama banget kejebak macetnya dari Bogor apa gimana ini sebenarnya. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.